listeners, welcome back to For Your Insight. Terima kasih buat teman-teman yang sudah khususnya yang memberikan pertanyaan ya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang kita sampaikan baru-baru ini di beberapa episode. Dan mudah-mudahan apa yang Anda pelajari melalui program ini menolong Anda mengawali tahun yang baru, tahun 2024. Secara sengaja, tim kami mengangkat mengenai intentionality, intentional living, intentional growth untuk tahun 2024. Karena saya yakin ada hal-hal yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita teliti, periksa kembali, apakah itu sudah tepat, apakah itu sudah cukup bijaksana, supaya di akhir tahun nanti, 11 bulan dari sekarang, kita bisa menikmati buah yang lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan. Dan saya tidak sendirian, tentu saja bersama dengan Pastor Evelyn yang terus menghadirkan insights, yang terus belajar dan membimbing saya secara personal dan juga teman-teman semua supaya menjadi generasi yang bijaksana. Bukan generasi yang pintar, cerdas, yang cemerlang ya Pastor, tapi memang orang-orang yang bijaksana lah yang dibutuhkan untuk keluarga, untuk bangsa kita. Yang hati-hati, yang penuh dengan pertimbangan, tidak asal-asalan, tapi yang bijaksana. Saya terbeli dengan karakteristik itu. Tidak jadi orang yang pintar, jenius, yang akademik, tapi yang bijaksana. Bijaksana, yes. Kalau kemudian you happen to be a genius, very good. Itu juga tidak saya tolak. Betul, iya. Saya tidak tolak itu. Nah, masalahnya itu, Pastor. Orang bisa klaim dirinya cerdas, pintar, cemerlang, atau bodoh gitu ya. Rapotku tuh biasa aja nilainya. Ada satu mahasiswa curhat sama saya, Pastor. Mudah-mudahan dia mendengar ya. Dia cerita, aduh Kak, aku kesel banget. IPK aku jadi nggak sempurna lagi. Karena biasa IPK 4 ya? Iya, gara-gara ada mata kuliah dapat A-. Terus dia jadinya IPK-nya 3,99. Saya sentil lah dia. Dan saya bilang yang penting itu menjadi seseorang yang bijaksana. Kalau kamu cerdas, cemerlang, Tuhan anugerahkan pandai di bidang akademik ya, karena kepandaian itu beragam. Kita mengenal multiple intelligences. Jadi kalau misalnya memang kepandaian kamu di bidang akademik bagus dan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting kamu bijaksana. Gitu. Mungkin bisa nggak dibilang gini ya, kepandaian itu is a brain thing, gitu ya. Tapi bijaksana is a heart thing. Heart issue. Ya, kita juga kan nggak mau cuma punya hati. Ya, apa mungkin ya orang yang bijak? Enggak, saya nggak percaya. Itu nggak percaya. Saya nggak percaya. Orang bisa pintar tapi tidak bijak, tapi tidak bisa mungkin, juga. Tapi tidak mungkin orang bijak. Dia klaim dirinya bijak, tapi di sini kosong. Academically tidak bagus. Academically is not performing. Ya. Mudah-mudahan Anda tidak salah tangkap ya. Jadi tetap sekolah kan anak Anda. Anda tetap perlu ikut kursus. Kita is a great supporter of education. Kita sangat tidak mendukung mereka yang putus sekolah, tapi kita akan dukung sekali pembelajaran. Putus sekolah dan enek sama sekolah gitu. Jadi putus sekolah itu karena enek. Kalau putus sekolah karena kekurangan ya ayo mari diupayakan gitu ya untuk bisa tetap sekolah. Tapi gitu. Hati yang bijaksana itu yang perlu terus dipupuk supaya kita tidak sombong ya. Nah, jadi berbicara mengenai menjadi generasi yang bijak, bahkan ada juga khotbahnya Pastor Evelyn menjadi wanita yang bijak. Jadi bijak ini kata-kata yang powerful sekali, bijak. Dan bijak itu berkaitan dengan memiliki karakteristik seseorang yang terus mau bertumbuh. Di episode by the way kemarin itu kita ada doa pagi ya, dan salah satu kawan kita mengutip juga apa yang saya pernah sampaikan. Bijak itu dari kata Ibrani hokmah. Dan itu gambarannya adalah skillful in war, ya, able to administrate. Dan kemarin di Kamis pagi dia sampaikan administrate itu bukannya administrasi kayak clerk juru tulis tukang gitu loh, tukang catat gitu kan, tapi ini adalah kemampuan mengelola. Jadi orang yang bijak to govern. Dia bisa mengelola, to administrate, yaitu begitu dia ngomong kayak begitu saya langsung bayangan saya tahu nggak siapa? Yusuf. Ya, bagaimana itu dia adalah seorang administrator dari Mesir.
Ya, dia mengelola 7 tahun kelimpahan untuk kemudian bisa menghadapi 7 tahun kelaparan. Iya. Itu komposisi yang luar biasa kan. Itu kapasitas yang besar sekali Right. untuk kita bisa memiliki hikmat di bidang administratif. Dan itu datang dari mana? Translation atau interpretasi mimpi yang kemudian menjadi strategic planning. Kalau cuma mimpi tinggal mimpi lalu tidak bisa diterjemahkan menjadi strategic planning, ya rasanya kurang berhikmat ya. Jadi sumber kekayaan seseorang itu sebenarnya lahir dari hikmatnya dia ya. Ya mudah-mudahan Anda terinspirasi ya untuk tidak hanya mengejar kejeniusan di bidang akademik, tapi jadilah seseorang yang bijaksana. Itu mahal sekali harganya. Right. Dan di episode sebelumnya kita sudah mengupas ya Pastor, bedanya seseorang yang bertumbuh secara disengaja dengan yang rasa-rasanya bertumbuh. Tapi sebenarnya itu accidental atau sifatnya bisa iya bisa enggak, yang tidak stabil, dan menurut saya itu bukan opsi sebenarnya. Jadi tidak ada pilihan mau menjadi seseorang yang sengaja bertumbuh atau yang sifatnya apa sih dalam bahasa Indonesianya accidental itu selain kecelakaan apa ya, beruntung ya. Beruntung. Ya. Kebetulan. Makasih loh tim kita yang sudah membantu. Fokus banget loh. Orang yang kebetulan bertumbuh itu juga bukan pertumbuhan yang kebetulan ya. Agak nggak cocok juga sebenarnya buat kita ya. Kok bisa orang bertumbuh secara kebetulan itu juga. Tumbuh lo anak gua. Kasih makan nggak? Nggak, itu pasti ada unsur kesengajaan. Iyalah. Nggak mungkin itu sifatnya kebetulan. Itu nggak ada tuh yang seperti itu. Nah anyway Pastor, kita masih ngomong mengenai kata bertumbuh ya, supaya bertumbuh ini benar-benar ditempatkan dengan definisi yang tepat, konteks yang tepat. Jadi waktu kita ngomong bertumbuh, memang kita satu server, satu frekuensi. Kamu ngomong bertumbuh dengan saya ngomong bertumbuh, nih cocok nggak sih kita di definisinya? Jangan sampai kamu pakai istilah yang sama dengan saya, tapi ternyata beda pemahamannya. Right. Coba kita perkaya lagi, Pastor, di bagian ini. Ya mungkin ini kita tunjukkan miskonsepsi ya. Jadi miskonsepsi ini kan kesalahpahaman mengenai pertumbuhan. Jadi banyak orang jadi salah paham. Ya tadi juga contohnya salah satu itu ya. Jadi yang pertama di sini saya catatkan the assumption gap. Jadi ada gap itu kan antara realita dengan apa ekspektasi itu menjadi suatu celah kosong. Jadi nggak landing kan gitu kan. Nah ini adalah gap, salah satu gapnya di sini adalah asumsi. Asumsi. Saya berasumsi bahwa saya akan secara otomatis bertumbuh. Saya kurang suka dengan kata otomatis. Kalau mobil boleh otomatis. Tapi kalau namanya pertumbuhan itu tidak ada otomatis. Saya bilang, anak kita itu baby baru lahir. Di dalam dirinya, di dalam diri bayi merah yang baru lahir yang panjangnya mungkin hanya 50 cm. Itu ada potensi pertumbuhan 180 cm. Betul nggak sih? 180, bukan 180 dong. Tinggi banget loh itu 180. Itu memang, tapi kan asal muasalnya paling 50 cm loh Ki. Waktu lahir ya ada 45 atau 50 kan gitu. Ada anak, saya punya keponakan itu umur 12 tahun, baru saja ulang tahun dia. Tingginya itu tinggi saya hanya sebahunya. Cobalah. Berarti kira-kira 170-an itu mungkin tingginya. Yes. Itu kan. Waktu dia lahir itu imut loh anak itu. Kecil loh dia. Ya kan? Sekarang baru umur 12 sudah setinggi itu. Nah, itu saya bilang. Jadi di dalam tubuh bayi mungil yang ada potensi. Iya, itu maksud saya. Ada potensi setinggi itu. Masih bisa terus tinggi itu. Ya belum selesai nih, masih growth-nya masih bisa jalan terus gitu kan. Memang tinggi sekali dia. Jadi ada di situ potensinya, tapi sekalipun itu berpotensi seperti itu, apakah otomatis dia seperti itu? Kan saya tanya sama keponakan ini, saya ambil contoh aja, saya bilang, kok tinggi sekali kamu? Jadi rupanya di tengah masa pandemi itu kan semuanya sekolah dari rumah. Bapaknya juga bilang,
saya lihat anak saya pikir biasa-biasa aja Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Ya memang dia suka dikasih makan protein Mm-mm. kan gitu. Tapi itu biasa-biasa, dia pikir ya memang segitu kali, semua anak juga akan setinggi anak saya. Begitu Mm-mm. bapaknya waktu itu cerita. Jadi dia pikir iya kali ya, memang biasa gitu kan. Mm-mm. Lalu pandemi selesai. Mm-mm. Bertemulah anak ini dengan kawan-kawan sekelasnya, tiba-tiba dia jangkung sendiri dan bapaknya bilang, "Oh, ternyata." Tapi kan kita lihat asupan, berarti kan apa yang Apa yang dia membedakan, konsumsi apa ya? yang dia konsumsi Iya, 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 gitu iya, loh. iya, iya. Nah, jadi tidak bisa diasumsikan Mm. bahwa sesuatu itu secara otomatis bertumbuh. Mm-mm. There are things Mm-mm. yang kemudian perlu diusahakan. Mm-mm. Nah, kita mengusahakan Mm-mm. to bring out the potential yang ada di dalam Mm-mm. benih. Jadi ini untuk mematahkan pemikiran bahwa mestinya semakin saya bertambah tua, saya akan bertumbuh gitu ya. Itu Itu kan harus kita patahkan. itu kita asumsi banget patahkan. itu. Itu Iya. adalah asumsi. Iya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kalau enggak nanti akan muncul aja tuh istilah-istilah makin tua kok makin jadi. Iya. Iya kan? Saya mikir itu ada statement kalimat sebelumnya, Pastor. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Itu sebelumnya ada itu. Oh gitu ya. Iya, kok malah makin jadi gitu kan. Nah, Hmm. jadi hal-hal ini yang memang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi tidak ada otomatis. Ya, saya setuju itu. Ya, Ya. nggak boleh kita asumsikan Mm-mm. itu. Yang kedua, the knowledge gap. Mm-mm. Jadi gap ini sekarang adalah knowledge-nya, bagian pengetahuan. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk bertumbuh. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya. Ya kalau tidak tahu, cari tahu. Kan gitu. Jadi ini juga parah nih. Ini miskonsepsi sekali. Sehingga akhirnya kalau orang secara sederhana berkata, aku ya nggak tahu lah gimana caranya mau bertumbuh. Dan itu menjadi pembiaran, ketidaktahuan itu menjadi sesuatu yang dibiarkan. Wah. Oh, kalau Pastor ini pertanyaannya, pasti ada pertanyaan lanjutan Pastor ke orang itu. Sejak kapan kamu tahu kamu tidak bisa bertumbuh? Kamu tidak tahu cara bertumbuh. Sejak kapan kamu biarkan pemikiran itu ya? Karena dulu tuh ada yang ngajarin saya, dia bilang begini, tidak tahu itu ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama, saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Itulah kekelaman yang paling Itu kelam. kekelaman yang paling gelap. Itu gelap gulita pekat. Saya Karena tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Ya. Lalu tingkat yang kedua, di atasnya. Saya tahu apa yang saya tidak tahu. Saya tahu apa yang saya tidak tahu. Dia mulai temukan ya. Iya. Oke. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Ya. Ya. Nah, karena dia tahu apa yang dia tidak tahu, dia cari tahu. Sehingga akhirnya level yang ketiga, dia jadi tahu. Oke. Nangkep ya? Ya. Nah, artinya kalau kau sudah tidak tahu, jadi tahu kan apa yang kau tidak tahu, kau udah di level kedua itu. Karena sebetulnya ada kekelaman yang lebih kelam, di mana orang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Itulah kenapa kita perlu belajar ya. Iya, waktu kita bergaul, waktu kita belajar, kita mulai mengamati hidup orang lain. Iya. Oh, ternyata bisa begitu. Iya. Oh, lalu kita sadar, kita mulai melihat ada self awareness. Oh, rupanya aku nggak bertumbuh ya. Jadi tahu kan? Iya. Nah ini, ayo kita dorong orang-orang yang sudah mulai bersilat-silat kata dan bilang aku tidak tahu bagaimana bertumbuh. Ya cari tahu. Ya, kita bergaul, kita ada di komunitas, kita melihat kawan-kawan kita. Maka penting sekali tuh. Pertumbuhan itu kan terjadinya communal ya. Dalam kita rubbing shoulder with one another, jangan mengisolasi diri. Waktu kita akhirnya temukan, wow ternyata aku selama ini tidak bertumbuh loh. Itu istilahnya blind spot, titik buta. Iya. The very fact that you know you are not growing, udah tahu kan? Iya. Ada yang kamu tidak tahu. Iya. Nah udah, tinggal maju 1 langkah lagi. Cari tahu. Sehingga tidak selama-lamanya kau buta. Gitu loh. Wah, ya. Itu penyingkapan mahal sampai kita akhirnya menemukan apa yang kita tidak tahu. Saya bersyukur loh, dan saya rasa itu adalah karya kasih karunia Tuhan, bahwa tidak dibiarkannya saya selama-lamanya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Gila loh itu, nggak akan ada perubahan loh itu. Oh, saya baru tahu orangnya seperti itu. Ya udah. Oh, ternyata
banyak pun bohong ya. Iya, Kan itu kan. aduh, prank luar biasa. Prank, aku di prank gitu kan. Ya Itu kita sudah, ucap syukur ya. kita ucap syukur kau tahu gitu loh. Atau saya baru tahu ada itu dalam diri saya. Iya. Itu juga kita ucap Waduh, syukur. aku ternyata selama ini Ternyata ada watak ini ya dalam diri saya. Ya, ya. Aduh. Dan artinya kan kalau kita tahu sekarang, tahun depan pada bulan yang Januari yang sama atau bulan Februari yang sama, kita upayakan dong jangan kayak gitu lagi. Ya benar tadi kamu bilang, saya suka tergelitik saya untuk bertanya, sejak kapan kok nggak tahu? Gitu kan, kalau dari 5 tahun yang lalu, kok dari 5 tahun lalu sampai hari ini masih tidak tahu juga. Berarti kamu di hierarki tadi tuh lama banget di level nomor 2 ya. Kamu nakal ya. Itu namanya pembodohan yang Anda bikin sendiri. Itu. Kalau sudah tidak tahu bahwa tidak tahu 5 tahun yang lalu, ngapain aja dari 5 tahun berjalan itu? Terlalu nyaman. Masa nggak cari tahu? Kau biarkan dirimu kan gitu dong. Ya. Cari tahu. Ya. Jadi tidak selama-lamanya kita ada dalam ketidaktahuan. Tapi faktanya akhirnya tahu bahwa ada yang saya tidak tahu. Itu kita bersyukur. Yes. Tuhan sudah tolong kita sejauh itu. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita di titik itu. Pasti dong, karya kasih karunia menghantarkan kita. Membuka, memberi iluminasi kepada kita. Roh Kudus menolong kita, dia roh kebenaran, dia menyingkapkan kepada kita. Sehingga nggak selama-lamanya kita dalam kondisi tidak tahu. Gitu loh. Ya. Wah, jadi bersemangat saya ngomong ini. Ini baru miskonsepsi nomor 2, knowledge gap. Dan dengan demikian, waktu disingkapkan kita cari tahu, kita kemudian bisa membuat suatu growth plan ya, rencana pertumbuhan. Ini banyak peristiwa sih Pastor sebenarnya berkaitan dengan tidak tahu ini ya. Banyak hal lah. Seperti contohnya dalam proses kita persiapan podcast, kita kan juga berurusan dengan hal teknis ya Pastor. Banyak tuh penemuan-penemuan. Tim kita tuh bisa, kita nggak tahu nih yang mengenai ini. Baru tahu masalahnya di sini. Iya. Banyak sekali. Jadi aha momen itu banyak sekali kita temukan ya sebenarnya. Kabel ini ternyata nggak cocok sama kabel itu. Iya. Jadi segeralah Anda deal begitu Anda temukan hal yang tidak tahu, penyebab dari kegagalan atau penyebab dari hal-hal yang buat Anda buntu, Anda mandek, Anda tidak bertumbuh. Segera lakukan sesuatu, jangan dibiarkan berlama-lama. Lakukan sesuatu mengenai hal itu. Belajar atau apa Anda lakukan. Ya kalau kita punya mentalitas pembelajar ya, maka kegagalan itu kan akan serta-merta kita evaluasi dong, ya kan? Nggak dibiarkan. Kita gagal atau salah di sini, salah di situ, kita pelajari. Dan begitu kita pelajari ketemu kok. Ya, dulu saya ada baca buku Brian Tracy, I think, dia menulis, atau Jack Canfield itu, dia berkata bahwa the knowledge that, atau pengetahuan yang kamu tidak ketahui, ya, itu mungkin saja jangan berpikir gini, maksud dia bilang, jangan berpikir bahwa apa yang kamu tidak tahu itu adalah dead end gitu loh. Karena somewhere, ya, somehow, someone have come up with an answer. You just have to find out. Mencari siapa orang itu ya. Carilah knowledge, information. Lagi sekarang gitu kan. akses. Jadi banyak sekali. Akses kepada informasi juga banyak gitu loh. Jadi jangan langsung patah arang dan berkata, oke, gue udah nggak tahu nih, udah. Dan kayaknya kita lah yang paling ketumpuan batu besar dan terhalang sama sekali nggak bisa maju. No, ada akses yang banyak terhadap informasi. Somewhere, somehow, someone have come up already with an answer. Yes. So your difficulty is not something new under heaven. Ada orang lain sudah temukan jawabannya. Gitu loh. Setuju. Jadi kita tidak jadi orang yang tantruman ya. Iya. Kecuali kamu sedang menjadi inventor dari satu produk yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Setuju. Gitu loh. Ya. Oke, yang ketiga, the timing gap. Ini gap, ini waktu. Nah, itu tadi. Nanti ya, besok ya, 1 hari nanti. Tapi nggak pernah hari ini gitu loh. Nah, ini akan menjadi gap atau miskonsepsi untuk terjadinya pertumbuhan. Karena kalau bukan hari ini, dan kapan? Nanti, besok. Sampai akhirnya
one of these days. Itu kalau bahasa Inggrisnya. One of these days. Ya, which days? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tanggal berapa? One of these days. Selama masih Yang one mana of tuh? these days. Yang Sunday kah, Monday kah, Tuesday kah, Wednesday kah, Iya. Friday, Thursday, Saturday. Ya, kita makanya kan kalau Holiday. kita kemana-mana ya ketemu dengan ya kawan-kawan pelayanan juga, mama Tuhan bilang saya bisa undang nggak gitu kan? Nah, saya senang tuh kalau mereka berkata, ayo langsung keluarkan agenda. Oh, ya. Ya, jadi kan bukan ya nanti ya kalau satu hari nanti ada waktu yang tepat. Yang kayak gitu sih ujung-ujungnya bisa-bisa nggak jelas juga gitu. Tapi kalau kita berkata, oke, kapan Ibu Evelyn bisa gitu kan? Langsung kita sama-sama keluarkan kalender. Jadi kan bukan one of these days. Which days? Hari yang mana? Sebenarnya kan gitu. itu bisa menjadi jawaban saya, Pastor, hanya untuk basa-basi. Ayo kapan yuk ketemuan? Ya nanti kapan ya gitu. Sebenarnya saya nggak pengen ketemu sama orangnya, bisa juga. Itu berlaku untuk situasi tertentu Anda mau menghindari dan menjawab dengan lebih sopan I aja. see you when I see you. When? Oke. Nanti ya kita jadwalin ya, nanti ya. Iya. Tapi kalau begitu saya keluarin agenda itu emang saya serius mau ketemu sama dia. Iya dong, kau bilang nanti ya kita ya janjian ya ketemuan. Iya. Kapan? Ayo coba cek hari. Ya Pastor, saya akan belajar mengenai hal ini. Kapan? Coba buka kalendermu, kapan kamu mau belajar? Betul. Kapan kamu mau daftar kursusnya? Iya. Itu serius tuh orangnya. Itu orang serius memang mau melakukan sesuatu ya. Oke, timing. Lalu kemudian yang keempat, mistake. Mistake ini kesalahan-kesalahan ya. Ini juga merupakan suatu penghalang untuk terjadinya pertumbuhan. Maksudnya gimana? Ya takut bikin salah. Ya. Kalau orang takut salah, dia tidak akan pernah mengupayakan hal yang baru. Ya, sementara hal-hal yang baru itu dibutuhkan untuk pertumbuhan. Lo namanya mau tumbuh kok, berarti kan you have to encounter new things. Yang nggak pernah. Yang tidak pernah. Ya. Kan Pastor pernah bilang kata baru itu saja artinya belum pernah. Belum ada kenangan gitu. Nggak ada sinapsnya. It is something new. Gitu loh. Ini firman Tuhan berkata di perjanjian lama. Dia bilang gini, look, I am doing Yesaya 40. a new thing among you. Right? I am doing, berarti kan it's in the making, right? Sedang terjadi nih. I am doing. Yesaya 43:19. A new thing. Coba bahasa Indonesia bilang apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Yesaya, coba saya baca dari NIV ya. Yesaya 43:19. Kita lihat dari NIV version. Bunyinya seperti apa? 43 ayat 19. See, I am doing. Nah ini saya suka nih tensesnya. Yeah. Kalau dia in bahasa Indonesia kan bilang aku hendak. Aku hendak. Di bahasa NIV dikatakan I am doing. Berarti currently, presently, he is. Aku sedang melakukan sesuatu yang baru. Now it springs up. Ini sekarang sedang tumbuh. Ya. Do you not perceive it? Tidakkah kamu perceive. Ya, perceive. Tidakkah kamu memperhatikannya? I'm doing a new thing. Waktu saya lagi merenungkan ayat ini, Tuhan bawa saya kepada kata baru. Baru itu artinya apa, If? Apa artinya baru? Hal yang lama itu ada pathway-nya di dalam rangka pikirmu. Point of reference-nya tuh ada. Oh, udah pernah gini. Oh, udah pernah. Itu bukan baru. Baru itu baru tidak ada point jejaknya. of reference, nggak ada jejaknya. Nah, are you ready for something yang seperti itu? Tanah yang belum pernah kamu pinjak sebelumnya, air yang belum pernah kamu jalani sebelumnya, kamu belum pernah nginjek di situ. Berarti kan kalau sesuatu yang baru, are you ready to make mistakes? Jadi sometimes mistakes is proof that an activity is going on and growth probably happen. Kan gitu, saya bilang probably ya, karena juga jangan sampai disalahkan ya omongan saya nih. Iya kan, pasti harus aku salah. bijaksana. Iya kan, ada makanya salah gitu. Aku perlu lagi ada bertumbuh hati loh. yang bijaksana. Aduh. Toh nggak ini salah tangkep aja semua hal. Jadi mistake gap ini perlu ada jangan jadi celah juga ya, takut bikin salah ini loh. Learning is messy. Saya dulu selalu bilang begitu. Learning is messy. Jadi growing require making mistakes. Ya. Untuk bertumbuh itu ya pasti akan ada salah-salahnya, jatuh bangunnya untuk pertumbuhan. Makanya dibilang kan growing pain, gitu loh. Ada. Jadi kalau selama kita menghindar berbuat salah,
Nggak maulah ada kesalahan, uji coba, ya tidak akan pernah ada hal yang baru kita lakukan. Gitu ya. Nah, yang kelima ini, saya catat di sini the comparison gap. Ya, ini juga masalah, ini miskonsepsi ini terhadap pertumbuhan. Jadi pergumulannya itu selalu adalah, aduh, dia lebih baik dari saya, membanding-bandingkan. Dia lebih cepat, dia lebih cermat, dia ngomongnya lebih fasih, dia lebih banyak privilege-nya. Jadi begitu kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan fokus untuk mengupayakan pertumbuhan di dalam diri kita. Nah, ini miskonsepsi. Ini salah paham. Dan ya kawan-kawan yang sedang menyimak juga saat ini, kalau berasanya gitu ya, wah kayaknya aku nih ada nih kayak gini. Ayo itu dibenahi, karena itu akan menjadi penghalang terhadap pertumbuhan yang kita rindukan itu, gitu loh. Jadi itu pesannya ya, yang tadi Pastor If sampaikan, miskonsepsi ini ada. Ya istilahnya apa, cacat nalar, kesalahpahaman. Ya. Dan ini bisa terbentuk karena pengalaman, karena apa kata orang, karena ya kebanyakan itu ya pengalaman dan apa kata orang, jadinya terbentuklah miskonsepsi ini. Tapi sebenarnya kalau kita tidak tangani, dan mudah-mudahan Anda menemukan ya di antara kelima tadi itu apa yang Anda hadapi, dan temukan kebenarannya supaya jangan kelamaan. Tadi yang Pastor If sampaikan ada 3 tahapan orang untuk sampai ke level tahu. Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu, lalu dia mulai tahu apa yang dia tidak tahu, akhirnya aku tahu dan aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Nah mudah-mudahan kita sampai tuh ke poin yang nomor 3 tadi. Sehingga pertumbuhan itu memang jelas sekali. Kemajuan kita memang nyata. Memang kita bertumbuh. Dan orang pun juga bisa melihat memang kita sedang bertumbuh. That's our growing area. Dan kita nggak akan dikritikin lagi, sama aja lu kayaknya dari tahun ke tahun gitu-gitu aja ya, nggak berubah. Ada sih yang berubah, apa rambut putihnya lebih banyak gitu, udah lebih energi sudah mulai berkurang, tapi sebenarnya kok nggak ada perubahan dalam orang ini. Kerinduan kita waktu kita bertambah usia, mulai ulang tahun lagi dong, 2024 kan kita anticipate ulang tahun lagi ya Pastor ya. Right. Kita akan diberikan respon dari orang-orang terdekat kita, memang kamu bertumbuh ya dari tahun sebelumnya. Dan saya berdoa teman-teman dan keluarga kita bisa bilang kita bertumbuh menjadi orang yang lebih bijaksana. Thank you so much Pastor If. Ini semakin memperkaya pembelajaran kita, mempersiapkan di tahun 2024 ini menjadi seseorang yang bertumbuh secara intentional. Amen. Sekali lagi, finishing well atau finish well itu bukanlah menjadi sebuah kata-kata manis atau kata-kata yang elok untuk diucapkan, namun memang itu kata-kata jelas sekali caranya bagaimana. Finishing well dilakukan dengan intentional living. Dan intentional living dimulai dengan intentional intentional planning, dan memperlihatkan intentional growth. Kami berdoa intentional growth benar-benar Anda alami di tahun 2024 ini. Dan kita tunggu feedback-nya, input, pertanyaan, komentar Anda, maupun hal-hal yang ingin dibahas di podcast ini. Kita akan sangat senang sekali jika Anda bisa memberikan masukan yang positif. Thank you so much dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye.